Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Dalam pertemuan kita sore hari ini, sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, kita memohon perlindungan kepadanya, kita memohon pertolongan kepadanya, dan kita juga memohon untuk dilindungi dari segala hal keburukan diri kita sendiri, begitu juga keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak seorang pun dapat memberikan dia kesesatan atau menyesatkannya. Dan barang siapa yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak seorang pun pula dapat untuk memberikan hidayah kepadanya. Kita bersaksi bahwasannya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Semoga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang meniti pada jalannya, yang mendapatkan petunjuk hidayah sunnah ini sampai pada hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari kelima di bulan Ramadan. Ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu menjaga nikmat ini secara baik. Bahkan mudah-mudahan kita berharap seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, ataupun ditambah sholat malam kita, kemudian sedekah kita, seluruh amal perbuatan yang baik, tilawah kita, ya, perbuatan yang soleh dan sebagainya, mudah-mudahan ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, insyaallah hari ini kita akan membahas, ya, mengambil sebuah nasihat dari surat An-Nasr, yang mana surat An-Nasr ini adalah bahwasannya terdiri dari 3 ayat saja. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalamnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita lihat terjemahannya ya secara tafsir, yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangannya, maka engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama ini, ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Maka bertasbihlah serta memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat dulu, kita ambil sedikit faedah pelajaran bahasa Arab. Ja'a, ya, idza ja'a. Ja'a yang artinya adalah ja'a yaji'u, datang. Nasr, pertolongan. Kemudian afwajan, ya. Fi dinillahi afwajan. Afwajan berbondong-bondong atau berkelompok-kelompok. Baru Allah katakan bahwasannya tawwaba. Allah Maha penerima taubat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwasannya ayat ini kalau kita lihat secara kategorinya dia termasuk madaniyah. Madaniyah yang artinya turunnya ayat ini setelah hijrahnya Nabi SAW. Padahal kalau kita lihat, ya, jadi ayat ini ada yang mengatakan turunnya di Mekah pada saat proses Fathu Makkah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan madaniyah adalah yaitu ayat-ayat yang turunnya setelah proses hijrah, meskipun nanti tempatnya berada di Makkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat pertama ini Allah Ta'ala mengatakan idza jaa nasrullah. Ya. Bahwasannya 3 ayat ini, surat An-Nasr ini nazalat, bahwasannya turun di masa-masa, ya, terakhir kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan atau surat ini menunjukkan akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini berbicara tentang kemenangan. Berbicara tentang pertolongan. Artinya bahwasanya Islam saat itu berada pada puncaknya. Ketika Islam itu berada pada puncaknya, pada yang teratas, itu menunjukkan kesempurnaan apa yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah tegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini bahwasanya akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Begitu juga aku telah sempurnakan, ya, nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha terhadap agama kalian, yaitu agama Islam. Ketika Islam sudah merasakan posisi puncaknya, Nabi SAW sudah menyampaikan risalahnya secara sempurna. Menunjukkan itu tanda-tanda Nabi SAW akan meninggalkan dunia ini. Maka seorang sahabat Nabi SAW
termasuk juga beliau adalah sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan juga dikatakan beliau adalah ulama tafsir dari kalangan sahabat, yaitu bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mana ketika itu beliau pernah dibawa oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dibawa di kalangan para sahabat yang Masya Allah luar biasa. Artinya orang-orang yang hebat, orang-orang yang ikut perang Badar, ikut dalam peperangan, sahabat-sahabat yang sangat-sangat mulia. Jadi Ibnu Abbas ini masih kecil, artinya ya masih terhitung muda, dibawa sama Umar, ya, kemudian bahwasannya ya, di hadapan para sahabatnya Umar mengatakan bahwasannya, apa pendapat kalian wahai sahabatku tentang masalah ayat idza jaa nasrullahi wal fath sampai habis. Maka sebagian para sahabat mengatakan, ya, ayat ini menunjukkan bahwasannya diperintahkan bagi kita ketika mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ada yang mengatakan kami tidak tahu. Ada juga yang memang diam, tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Maka Nabi SAW kemudian bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya surat ini menunjukkan akan dekatnya ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya bahwasanya ketika sempurna ayat ini, maka ini menunjukkan akan dekatnya ajalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan menunjukkan ayat ini ketika kita berada di usia yang sudah senja, di usia yang sudah tua renta, ya, yang sudah ditunjukkan dengan tumbuhnya uban berwarna putih di rambut kita. Maka ketika ini datang tanda-tanda kematian ini, maka berbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan saat itu kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku tidak pernah mendengar hal ini kecuali dari engkau, wahai Ibnu Abbas. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena sebagian kita ketika mendengarkan ayat ini begitu bahagia. Betul. Ini menunjukkan keimanannya dia. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Apa itu? Yaitu kematiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang Allah katakan, bahwasanya yang dikatakan, ya, ini adalah termasuk ayat-ayat yang terakhir. Dan turunnya ayat ini, turunnya surat ini secara utuh. Langsung semuanya. Karena ada sebagian ayat-ayat yang memang turun hanya sedikit-sedikit. Ya, tidak semuanya. Al-Baqarah tidak turun semuanya langsung secara sekaligus. Maka surat ini turunnya secara sekaligus. Dan ini adalah di menjelang kematiannya, wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan di sini bahwasannya laka ya rasulana fa asbahta tantasiru ala a'darika fi kulli ma'rakatin, bahwasannya ketika engkau wahai Muhammad idza jaa nasrullah, yang dimaksud dengan pertolongan di sini adalah pertolongan yaitu bahwasanya engkau selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peperangan. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Allah seandainya tidak menolong, apa yang akan terjadi? Kenapa? Karena kaum musyrikin ketika mereka berperang, tujuannya hanya satu, untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, dengan izin Allah taala, Allah menjaga Rasulnya, Allah menjaga nabinya. Yang kalau kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang
Hampir lebih daripada 10 kali. Lebih berpuluh-puluh kali. Bisa ikut berperang. Allah selamatkan. Padahal target utama dari kalangan orang-orang kafir saat itu adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada pada cerita apa? Perang Badar, perang Uhud apalagi. Yang sehingga banyak orang-orang yang berkorban demi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolong. Kemudian Al-Fatah. Fatah di sini mayoritas ulama mengatakan ini adalah yang dimaksud dengan Fathu Makkah. Allah berikan kemenangan, Allah berikan pertolongan kepada Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian Allah katakan lagi ya, bahwasannya wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wahai engkau Muhammad, engkau akan melihat manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama ini. Berbondong-bondong, bukan satu persatu, tapi berbondong-bondong secara berjamaah. Kenapa? Karena sebagian dulu mereka, orang-orang Arab berjanji, ya, bahwasanya kalau memang Muhammad itu adalah seorang nabi, pasti dia akan bisa membebaskan Makkah. Ya. Artinya apa? Ketika bahwasanya Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerdekakan Makkah saat itu, maka orang-orang Arab saat itu membayar janjinya. Dengan apa? Mengikuti, yaitu masuk ke dalam Islam ini. Bukan satu persatu, bahkan di sini adalah berbondong-bondong. Sehingga ahli sejarah mengatakan hampir seluruh orang Arab saat itu masuk ke dalam Islam ini. Masya Allah. Subhanallah. Ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Capaiannya sangat luar biasa. Makanya Allah katakan lagi, fasabbih. Bertasbihlah engkau wahai Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi, maka itu berlaku pada umatnya juga. Bertasbihlah kalian. Kenapa Allah perintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertasbih di sini? Sehingga ulama menafsirkan kenapa disuruh ditasbih. Kenapa? Bahwasanya karena ada hal yang sangat luar biasa terjadi. Apa itu? Masuknya Islam berbondong-bondong. Ini bukan hal yang biasa. Antum bisa bayangkan kalau seandainya negeri kita nih di Bali, seandainya semuanya masuk Islam, apa ndak santer, apa ndak viral ceritanya? Ya. Ini cuma satu provinsi. Bayangkan saat itu, Jazirah Arab. Ini bukan main-main. Bukan hal yang biasa. Sehingga Allah katakan, fasabbih, bertasbihlah. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, ya, akal kita tidak masuk, maka bertasbihlah. Allah perintahkan, fasabbih. Bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Bihamdika, kemudian tahmidlah. Ucapkanlah alhamdulillah. Bersyukur. Kenapa? Allah berikan kemenangan. Allah berikan pertolongan kepada engkau, wahai Nabi dan para umatnya. Ditolong, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertahmidlah. Baru Allah katakan terakhir, wastaghfir. Subhanallah. Allah perintahkan untuk istighfar. Ada apa ini? Tasbih, tahmid, terakhir istighfar. Ada apa? Kok disuruh istighfar? Ya. Sehingga banyak ya para ulama tafsir mengatakan bahwasannya jadi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh beristighfar di sini? Ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa amalnya masih kurang, makanya beliau beristighfar. Ada yang menafsirkan bahwasannya ini agar ditiru oleh umatnya, memperbanyak istighfar. Kalau kita lihat ini adalah amal yang soleh, maka hampir seluruh amalan apapun yang kita lakukan, ya, yang ibadah saja, yang taat saja, itu ditutup dengan istighfar. Habis sholat,
Assalamualaikum, assalamualaikum. Disunnahkan. Ya, hal yang sunnah berzikir ketika setelah selesai salat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis salat kok malah istighfar. Kenapa? Yang salah satu ulama bahwasanya para ulama sebagian mengatakan ini menunjukkan bagaimana ketika kita sholat melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, kita tidak bisa sempurna melaksanakannya. Kita bisa lihat Allahu Akbar ketika kita sholat. Kira-kira berapa persen kita fokus? Berapa persen kita murni sholatnya? Tidak diganggu oleh apapun. Apalagi kita dalam kondisi puasa seperti ini. Di tengah siang hari yang haus, dahaga, dan sebagainya. Mampu enggak kita? Betul-betul dari awal takbiratul ihram sampai salam, apakah kita mampu menjaga fokus dalam sholat ini? Hampir ketika kita melaksanakan ini, Masya Allah. Baru takbir, Allahu Akbar, sudah mikir yang lain. Apalagi kalau barang hilang, insya Allah ketemu di sana. Ya. Tengah hari, pikirannya cari yang segar-segar, cari yang pelepas dahaga. Sehingga setelah itu kita disunnahkan untuk beristighfar. Haji pun begitu. Allah katakan summa afidu min haitsu afanun nas wastaghfirullah. Ketika selesai proses haji Allah perintahkan istighfar. Memperbanyak istighfar. Setelah tahajud begitu juga Allah katakan istighfar. Ini taat. Apalagi dalam hal yang dosa. Apalagi dalam hal perbuatan yang buruk, istighfar. Dalam ketaatan kita istighfar, apalagi hal-hal yang di luar daripada itu semuanya. Maka Allah perintahkan wastaghfir, beristighfarlah. Karena segala sesuatu yang kita lakukan ketika dia ibadah tidaklah sempurna. Ya, kalau tidak ada pertolongan Allah tidak mungkin. Kalau dia hal yang keburukan, istighfarlah. Allah katakan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Maha penerima taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat keburukan? Maka janganlah berputus asa. Ampunan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi lebarnya, panjangnya, melebihi daripada dosa-dosa kita asalkan kita mau bertaubatan nasuha. Bukan taubat sambel. Ya, istilah kita taubat sambel. Sekarang berbuat istighfar, taubat, besok lagi ngulang. Tidak seperti itu. Taubat nasuha yang memang dia berazam untuk tidak mengulanginya kembali dan menyesalinya. Ya, dan memperbanyak istighfar. Maka ingat, sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, kesyirikan pun, bahkan kesyirikan yang dilakukan oleh seorang manusia, itu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau bertaubat nasuha. Ya, insya Allah. Kesyirikan adalah dosa yang paling besar, apalagi yang di bawah daripada itu semua. Entah dia entah dia pernah melakukan perjudian, entah dia melakukan perzinahan, entah dia mungkin melakukan hal-hal yang manusiawi lah, melakukan hal dosa. Yang ketika dia beristighfar taubatan nasuha, insya Allah yakinlah Allah katakan innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Terlebih saat ini kita berada di bulan Ramadan, maka ayo kita kembali. Kita terus menintrospeksi amal kita. Bagaimana perbuatan baik kita? Bagaimana amal kita saat ini? Sudahkah kita lakukan secara baik? Ketika kita sudah lakukan secara baik, apakah kita sudah mampu? Betul-betul ini adalah murni. Ketika memang ada sedikit yang memang ada hal yang mungkin negatif, ada mungkin hal yang buruk, ya dan sebagainya, maka solusinya adalah memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wa kana Allahu mu'adzibahum hatta", bahwasanya Allah tidak akan menyiksa suatu kaum ya sedangkan mereka dalam keadaan beristighfar. Yang salah satunya ini adalah salah satu dosa kita, dosa manusia yang saat ini banyak dosanya sehingga Allah turunkan wabah ini. Sehingga efeknya
kita dikeluarkan dari masjid, kita dikeluarkan dari rumah-rumah Allah. Ini adalah termasuk dosa-dosa kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, dengan mohon ampun yang sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni dosa kita semuanya dan kita bertemu dengannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tanpa dosa. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita petunjuk hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.